Kabar terbaru tentang kondisi ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terjadi di tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa waktu kebelakang kita memang dihadapkan dengan berbagai kabar atau berbagai berita yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah terjadinya inflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun. Nah, selain itu juga ada banyak pabrik tekstil yang akhirnya harus tutup atau bangkrut karena memang tidak kuat untuk melawan gejolak yang terjadi di tengah ekonomi Indonesia. Sudah ada data dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Pak Retma Gita Wirawasta, yang menyebutkan bahwa sudah ada 30 pabrik tekstil atau perusahaan tekstil yang akhirnya harus tutup dalam 2 tahun terakhir. Jadi datanya sejak tahun 2022 sampai 2024 ini sudah ada 30 pabrik tekstil yang bangkrut karena memang tidak sanggup untuk melawan atau untuk menghadapi gejolak yang terjadi di tengah ekonomi Indonesia. Beberapa pabrik tekstil itu diantaranya adalah PT Damatek, kemudian ada Argo Pantes, selain itu juga ada Mulia Cemerlang, Abadi, dan juga ada Pulau Mas Tekstil yang akhirnya harus menutup operasionalnya karena memang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan pabrik tekstil yang tutup itu tidak hanya pabrik swasta, tapi juga pabrik BUMN, yaitu PT Primisima yang akhirnya juga harus tutup atau harus bangkrut. Selain itu juga ada beberapa pabrik yang akhirnya memutuskan untuk relokasi. Ini juga masih mending karena apa, mereka tidak tutup dan mereka masih bisa untuk membuka lapangan pekerjaan atau untuk mempekerjakan karyawan di tengah ekonomi Indonesia yang saat ini konon katanya sedang tidak baik-baik saja. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan pabrik tekstil atau perusahaan tekstil di Indonesia itu akhirnya harus tutup atau harus bangkrut. Salah satunya adalah gempuran dari produk impor ilegal yang ini membuat para pengusaha tekstil di Indonesia akhirnya kewalahan atau kesusahan untuk bersaing. Bahkan data dari Pak Retma sendiri itu menyebutkan bahwa produk impor ilegal itu harganya 40% lebih murah. Tentu saja hal itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi para pelaku usaha lokal karena apa? Mereka harus bersaing dengan produk yang harganya lebih murah, tapi ternyata produk impor tersebut ternyata ilegal. Nah, selain itu juga penutupan atau bangkrutnya pabrik tekstil yang jumlahnya mencapai 30 dalam 2 tahun terakhir itu juga menyebabkan adanya PHK massal atau layoff massal yang sangat besar. Jadi sudah ada 11.207 karyawan di pabrik tekstil yang akhirnya harus menerima vonis karena mereka akhirnya harus menerima kenyataan pahit untuk menjadi korban PHK massal. Ini menjadi situasi atau kondisi yang sangat tidak menyenangkan, sangat menyedihkan. Karena apa? Karena mereka atau para karyawan itu harus tetap melanjutkan hidup, tapi mereka ternyata akhirnya menerima keputusan yang sangat pahit, harus menelan pil pahit untuk menjadi korban PHK massal atau layoff massal. Meskipun demikian, jumlah 11.207 karyawan itu belum final, karena memang ada perusahaan yang belum melaporkan berapa jumlah karyawan atau pegawainya yang akhirnya harus diputuskan untuk terkena PHK massal. Nah, jumlah PHK massal yang terjadi di pabrik tekstil itu akhirnya memang jumlahnya terus meningkat, dan menurut data dari Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah karyawan tidak hanya di pabrik tekstil tapi juga di industri lainnya itu memang sudah mencapai angka 64.288 karyawan per 15 November 2024 kemarin. Angka itu atau jumlah itu naik dibandingkan akhir Oktober. Jadi pada akhir Oktober menurut data dari Kemenaker, jumlah karyawan yang terkena PHK di berbagai sektor industri, berbagai bisnis itu mencapai angka 63.947 karyawan. Menurut data dari Kemenaker, ada 3 industri atau ada 3 sektor yang menjadi atau terkena dampak paling besar dari PHK massal, yaitu salah satunya adalah industri pengolahan. Ini merupakan industri yang terkena dampak paling besar dan melakukan PHK massal yang paling banyak, jumlahnya mencapai 28 ribuan karyawan yang akhirnya harus terkena layoff massal. Selain itu, di posisi kedua itu adalah aktivitas jasa lainnya yang memang data dari Kemenaker itu menunjukkan bahwa sudah ada 15 ribuan karyawan atau pekerja yang terkena PHK massal.
Nah, di posisi ketiga ini juga jumlahnya sangat banyak, yaitu industri retail yang jumlah karyawannya itu terkena PHK massal, itu jumlahnya mencapai 8 ribuan. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang harus diantisipasi atau diperhatikan oleh pemerintah, terutama kalau kita bicara tentang industri tekstil, karena apa? Ini merupakan industri yang padat karya dan bisa untuk menyerap lapangan kerja yang sangat banyak. Nah, kita doakan agar ekonomi Indonesia itu semakin baik ke depannya, semakin stabil, sehingga bisnis atau atmosfer bisnis di Indonesia itu tetap terjaga dengan baik. Tidak lupa kita berdoa agar para karyawan yang terkena PHK massal itu bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik lagi. Oke ya.